Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, program studi akuntansi bisnis digital kelas 4B. Di video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai salah satu topik bahasan di mata kuliah manajemen strategik dan kepemimpinan, yaitu tindakan manajerial tambahan. Video ini dibuat oleh kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Azra Nabila, yang kedua Diva Anora Salsabila, yang ketiga Dea Fiska Putri Aziza dan Oktaviani. Topik pembahasan 1. Mengalokasikan sumber daya 2. Kebijakan dan prosedur 3. Manajemen proses 4. Membangun sistem operasi dan informasi 5. Memadukan penghargaan dan insentif. Topik 1. Mengalokasikan sumber daya bagi upaya pelaksanaan strategi. 1. Manajer harus menentukan sumber daya dan anggaran yang dibutuhkan ketika mengelola operasional internal. 2. Terlalu sedikit dana yang dialokasikan akan memperlambat pengelolaan operasional internal. 3. Terlalu banyak dana yang dialokasikan akan terjadi pemborosan. Topik 2. Kebijakan-kebijakan serta prosedur-prosedur yang memfasilitasi pelaksanaan strategi. Kebijakan dan prosedur yang dikeluarkan oleh manajemen dalam perusahaan dapat membantu pelaksanaan pengaturan internal. Peran kebijakan dan prosedur dalam pelaksanaan pengaturan internal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dapat menahan kecenderungan beberapa orang yang menolak perubahan yang ditetapkan. 2. Strategi yang diterapkan dapat berjalan konsisten. 3. Kebijakan dan prosedur dikandung mendorong terciptanya iklim kerja yang baik guna mendukung implementasi strategi. Contoh penerapan kebijakan dapat kita lihat pada restoran cepat saji seperti McD maupun Pizza Hut. Mereka membuat kebijakan yang menjelaskan prosedur wajib bagi setiap karyawannya, bahwa karyawan di setiap unit restoran diharapkan untuk mengamati instruksi atau peringatan dari pihak manajemen. Contoh kebijakan yang harus mereka terapkan yaitu setiap karyawan yang baru datang harus melakukan bersih-bersih diri maupun bersih-bersih restoran sebelum restoran dibuka. Selanjutnya, kasir yang melayani pelanggan harus melakukan kontak mata dan tersenyum pada setiap pelanggan yang datang. Topik selanjutnya yaitu menggunakan alat-alat manajemen proses untuk menjalankan perbaikan terus-menerus. Total Quality Management didefinisikan sebagai konsep perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus yang melibatkan semua karyawan di setiap level organisasi untuk mencapai kualitas yang excellent dalam semua aspek organisasi melalui proses manajemen. Contoh perusahaan yang menerapkan hal ini ialah Pizza Hut. Pizza Hut melakukan perbaikan secara terus-menerus melalui beberapa langkah, antara lain fokus pada pelanggan, keterlibatan karyawan secara menyeluruh, perbaikan berkelanjutan dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang terjadi, serta melakukan komunikasi dengan pelanggan melalui berbagai media yang tersedia. Topik 4. Membangun sistem-sistem operasi dan informasi. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan organisasi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, tetapi juga untuk cara di mana orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung proses bisnis. Fungsi sistem informasi yaitu yang pertama adalah mengumpulkan dan menyimpan data dari semua aktivitas dan transaksi perusahaan. 2. Memproses data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen. Ketiga, memanajemen data-data yang ada ke dalam kelompok-kelompok yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. 4. Mengendalikan kontrol data yang cukup sehingga aset dari suatu organisasi atau perusahaan terjaga.
Perkembangan internet yang sangat pesat membuat jumlah pengguna internet semakin meningkat. Umumnya, usaha e-commerce menjual barang atau jasa ke konsumen akhir untuk langsung dikonsumsi atau menjual ke agen usaha lain untuk nantinya dapat dijual kembali. Berdasarkan hasil survei, usaha e-commerce lebih banyak melakukan penjualan ke konsumen akhir. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari pembeli suatu produk yang tidak dapat diperdagangkan kembali. Sebanyak 71,23% usaha hanya menjual produk ke konsumen akhir. Topik 5 yaitu menjelaskan tentang memadukan penghargaan dan insentif dalam pelaksanaan strategi. Insentif merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan karena prestasi melebihi standar yang ditentukan. Dengan mengasumsikan bahwa uang dapat mendorong karyawan bekerja lebih giat lagi, maka mereka yang produktif lebih menyukai gajinya dibayarkan berdasarkan hasil kerja. Dan di sini ada jenis-jenis insentif. Yang pertama, pitchwork, yaitu teknik yang digunakan untuk mendorong kinerja kerja pegawai berdasarkan hasil pekerjaan pegawai yang dinyatakan dalam jumlah unit produksi. Yang kedua ada bonus, insentif yang diberikan kepada pegawai yang mampu bekerja sedemikian rupa sehingga tingkat produksi yang baku terlampaui. Yang ketiga ada komisi, yaitu bonus yang diterima karena berhasil melaksanakan tugas dan sering diterapkan oleh tenaga-tenaga penjualan. Yang keempat ada insentif bagi eksekutif. Insentif yang diberikan kepada pegawai khususnya manajer atau pegawai yang memiliki kedudukan tinggi dalam suatu perusahaan. Misalnya, untuk membayar cicilan rumah, kendaraan bermotor, atau biaya pendidikan anak. Yang kelima ada kurva kematangan. Diberikan kepada tenaga kerja yang masa kerja dan golongan pangkat serta gaji tidak bisa mencapai pangkat dan penghasilan yang lebih tinggi lagi. Misalnya dalam bentuk penelitian ilmiah atau dalam bentuk beban mengajar yang lebih besar dan sebagainya. Dan yang terakhir ada rencana insentif kelompok. Kenyataan bahwa dalam banyak organisasi, kinerja bukan karena keberhasilan individual, melainkan karena keberhasilan kelompok kerja yang mampu bekerja sebagai suatu tim. Dan di sini ada contohnya yaitu Google, salah satu perusahaan yang memberikan bonus menarik kepada karyawannya. Seperti memberikan berbagai macam bonus non-tunai, seperti paket perjalanan wisata gratis ke Hawaii, voucher makan malam gratis di restoran terbaik, dan memberikan gawe gratis seperti tablet Nocus 7. Google sendiri mengakui bahwa program bonus non-tunai 28% lebih asik. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.